different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahriyadi Lubis dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang disahkan sebagai ideologi bangsa pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidatonya Insinyur Soekarno, dan kemudian disepakati secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang pertama itu panca, yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti itu prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila terdiri dari 5 dasar prinsip utama yang menjadi dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda-beda keyakinan, rakyat Indonesia hidup berdampingan secara harmonis dengan menjunjung tinggi toleransi. Sila ini mengharuskan negara melindungi kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan ataupun kepercayaannya masing-masing, serta tidak memaksakan atau satu agama kepada agama yang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan kepada kita bahwasanya pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban setiap individu, dipandang setara dan memiliki hak yang sama, terlepas dari ras, agama, suku, atau status sosial. Nilai-nilai ini juga mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini adalah prinsip pemersatu bangsa dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Pancasila menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Hal ini berarti bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sila ini juga menginspirasi semangat gotong royong, kerjasama, dan solidaritas dalam membangun bangsa. Sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mencerminkan bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, demokrasi Indonesia berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Selain itu, sila ini juga menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan, yaitu pengambilan keputusan yang bijak dan berlandaskan moral serta kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan kepada kita bahwa cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keadilan sosial yang mencakup pemerataan ekonomi, kesempatan yang sama dalam pendidikan, akses layanan kesehatan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka. Artinya bahwasanya Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zamannya tanpa kehilangan inti dan nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat kaku atau dogmatis melainkan fleksibel dan dinamis. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk relevan dalam menjawab tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan masyarakat. Namun, keterbukaan ini tetap dibatasi oleh nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, sehingga tidak semua perubahan dapat diterima jika bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamentalnya, misalnya ideologi yang bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, ataupun persatuan tidak dapat diintegritaskan ke dalam kerangka Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Taman Pancasila di berbagai sektor kehidupan, pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya ideologi ini sebagai pedoman hidup. Selain itu juga diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Dan kesimpulan dari teori ideologi Pancasila adalah bahwa Pancasila adalah pondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan arah dan pedoman dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nilai-nilai Pancasila harus dijaga, dipelajari, dan diamalkan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus juga mengidentitas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Demikian penjelasan tentang teori ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.